Halo sahabat PUPR TV, jumpa lagi dengan saya Amanda Dasrul, kali ini dalam program Mitra Bicara PUPR TV. Nah saat ini sahabat PUPR, saya sedang berada di Wisma Subianto, PT PP Persero Tbk untuk mengetahui lebih dalam terkait seluk-beluk PT PP Persero Tbk dan juga proyek-proyek apa saja yang tengah mereka kerjakan saat ini. Untuk itu kita langsung masuk aja ke dalam ya. Selamat pagi Pak. Iya, boleh. 35,9 Oke, Ibu, ya. terima kasih. Terima kasih. Halo Pak Apri, selamat pagi. Halo, pagi Mbak. Pak, gimana nih Pak? Sehat? Alhamdulillah. Pak, ini aku mau ngobrol-ngobrol dikit boleh ya Pak ya? Boleh, Gimana Mbak. nih kita ngobrol nih Pak, enak? Yuk kita ngobrol di sini aja Mbak. Oke, siap. Sejarah telah mencatat pengabdian kami bagi tanah air tercinta, di mana kami memanfaatkan keahlian dan penguasaan teknologi. Ini adalah semangat yang menggerakkan langkah maju kami untuk menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terbesar serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. PT PP telah menjadi sebuah perusahaan dewasa yang besar dan berkembang di Indonesia dengan dua pilar bisnis utama, konstruksi dan investasi, sebagai strategi dalam menjalankan bisnis proses PT PP. PP Properti, PP Energi, PP Infrastruktur, bisnis jasa konstruksi, EPC, Precast Ready Mix di bawah PP Urban, serta kontraktor berbasis peralatan di bawah PP Presisi. Persembahan PT PP bagi Indonesia. Ya sahabat PUPR TV, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Apri Setiawan selaku GM Ops Infra 2 PT PP Persero Tbk. Nah kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Apri. Pak Apri, saya pengen tahu dong Pak, sejarah singkatnya dari PT PP ini sendiri, mungkin bisa diceritakan gitu Pak, awalnya gimana dibentuk ini? Jadi sejarah awal berdirinya PP ini tahun 1953, tepatnya di bulan Agustus ya. Namanya dulu NVPP. Kemudian bertransformasi tahun 1971 menjadi PT PP Persero. Dan untuk unit bisnis PT PP, kita bergerak di bidang dua bisnis, yaitu construction dan investment. Untuk construction itu PP ada infrastruktur, gedung, kemudian ada EPC atau Engineering, Procurement and Construction. Sedangkan untuk di anak usaha kita juga ada pengembangan yang fokus di konstruksi, terutama untuk equipment yaitu PP Presisi dan untuk plan adalah PP Urban. Sedangkan untuk investment kita ada PP Energi yang bergerak di bidang thermal plant, kemudian oil and gas. Ada juga PP Property untuk fokus di bidang realty, hospitality, kemudian build management. Terus ada juga PP Infra, yaitu fokus di investasi pekerjaan-pekerjaan yang bergerak di bidang infrastruktur. Dan kita memang fokus mendukung untuk program percepatan infrastruktur ini karena merupakan program pemerintah untuk menambah laju perekonomian Indonesia ya. Itu terbukti dengan proyek-proyek yang sudah diselesaikan oleh PP, yaitu ada di Papua, contohnya ada Stadion Papua Bangkit, kemudian ada Jembatan Yutefa, kemudian di Lampung itu ada Bendungan West Kampung, kemudian ada Tol Manado Bitung, dan masih banyak lagi Mbak. Oke. Nah tadi Pak Apri sempat menyebutkan proyek Bendungan West Kampung. Nah mungkin ini kayaknya menarik nih Pak, bisa dijelaskan mungkin apakah manfaat dari Bendungan West Kampung ini khususnya untuk masyarakat sekitarnya Pak? Baik Mbak, jadi Bendungan Sekampung ini terletak di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bendungan tersebut merupakan regulating dam. Dan bendungan tersebut berfungsi untuk menampung air di saat musim penghujan, kemudian untuk penyediaan air pada saat kering atau musim kemarau. Bendungan West Kampung sendiri merupakan bendungan dengan tipe cascading dam atau dam yang bertahap atau berundak. Karena di sisi upstream atau di hulu itu ada bendungan Batu Tegi, itu di Citanggamus yang punya kapasitas tampungan 690 juta kubik
Sedangkan di sisi downstream atau di sisi hilir itu ada Bendungan Marga 3 di Lampung Timur dengan kapasitas tampungan 145 juta kubik. Dan Bendungan West Kampung itu sendiri punya kapasitas tampungan 69 juta kubik. Adapun manfaatnya dari Bendungan West Kampung itu banyak, Mbak. Yang pertama untuk penyediaan irigasi ya. Untuk daerah irigasi sekampung yaitu luasnya 53,37 hektar. Kemudian Rumbia Extension itu sekitar 17,3 hektar. Ada juga untuk penyediaan air baku. Air baku ini sekitar 2.482 liter per detik. Itu air bakunya meliputi kota Bandar Lampung, Branti, dan kota Metro. Selain itu juga pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air. Tetapi kapasitasnya sangat kecil, makanya namanya micro hydro dengan kapasitas 2 kali 2,7 megawatt. Dan yang mungkin selain dari itu ada fokus untuk wisata ya, pengembangan wisata khususnya di Pringsewu. Ya. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Sejauh ini sudah ada feedback belum Pak dari masyarakat sekitar tentang pembangunan Bendungan West Kampung ini? Responnya gimana gitu, Pak? Ya, jadi masyarakat sangat ini ya, bersyukur dan sangat menikmati dari pembangunan karena jalan akses dari jalan raya dari Pringsewu menuju Tanggamus yang tadinya masih jalan tanah, sekarang sudah bagus, sudah lebar, sudah dibeton semuanya. Sudah rapi ya, Pak? Rapi. Kemudian nantinya juga sebentar lagi mungkin bendungan itu bisa bermanfaat sehingga masyarakat juga bisa menikmati ya, ikut berdagang atau menjadi salah satu pengelola di situ. Oke, jadi selain memberikan manfaat dari bendungan itu sendiri, bisa turut meningkatkan taraf ekonomi warga sekitar juga ya, Pak? Iya, betul, karena juga nantinya akan terbuka lapangan kerja yang sangat luas, Mbak. Oke, bagus sekali ya, Pak. Nah, ini kan kita memasuki masa pandemi COVID-19 nih, Pak, masih dalam situasi pandemi. Apakah ini tuh ada memberikan dampak kepada proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh perseroan sendiri ataupun dalam menjalankan program-program kerja yang ditetapkan pemerintah gitu, Pak? Ya, jadi proyek dan perusahaan sangat berdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi mungkin tidak menutup kemungkinan lah pandemi ini kapan berakhir, tetapi yang jelas dampaknya sangat dirasakan oleh perusahaan dan proyek sendiri itu. Oke. Selain itu kalau untuk program proyek-proyek di lapangannya, apakah perlu ada penyesuaian, Pak, terkait dengan pandemi ini sendiri? Ya, kita untuk di lapangannya pastinya tetap harus menerapkan protokoler COVID-19 ya. Jadi di situ juga protokoler kita harus fokuskan karena untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu contohnya yaitu dengan membentuk satuan tugas untuk COVID-19. Kemudian kita juga menyediakan fasilitas-fasilitas seperti untuk ruang perawatan, ruang medis, kemudian penyediaan fasilitas untuk tempat cuci tangan ya yang dilengkapi dengan sabun, kemudian ada pengadaan untuk pengukur suhu, terus di ruang kerja maupun ruang rapat ada pembatasan atau penyekatan yang berjarak minimal 1 meter supaya aktivitas bisa berjalan tanpa melanggar protokol COVID. Dan masih banyak lagi mungkin, Mbak. Oke, Pak, tadi kan ini saya lihat di gedung Wisma Subianto ini sendiri tuh protokol kesehatannya udah keren banget nih, Pak, udah cukup lengkap. Nah, apakah ini diterapkan juga di gedung-gedung lainnya maupun di proyek-proyek di lapangan juga, Pak? Betul, Mbak. Kita semua areal yang berhubungan dengan perusahaan itu semua menerapkan prosedur yang sama. Oke, Pak. Terus tadi kan kita udah bahas sempat bendungan Wai Sekampung. Nih saya sekarang penasaran dengan proyek bendungan Pidekso, Pak. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit nih, Pak. Gimana sih manfaatnya ataupun proses proyek ini sendiri gitu, Pak? Teknologinya udah canggih, kita sebagai leadernya sehingga proyek-proyek kita yang bisa dipercepat akan kita percepat untuk mendukung percepatan proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia.